supaya waktu efisien memberikan sambutan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten. Kemudian nanti saya akan menyampaikan beberapa hal selaku takmir Masjid Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan waktu yang diberikan kepada saya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama, atas nama teman-teman atau bapak-bapak pleno UKCN Kabupaten, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Mudah-mudahan langkah kita, bapak-bapak ibu sekalian, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kepadanya. Berikutnya, lewat mimbar ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten, meskipun sudah agak terlambat, ingin menyampaikan selama Idul Fitri 1445 Hijriah, teriring doa mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan yang lalu tanpa kecuali semuanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yang ada di sini termasuk dalam kategori manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah sahur selama sebulan penuh, kita berdoa Idul Fitri, mudah-mudahan dosa anak Adam antara kami yang selama ini mengambil tugas sebagai pimpinan cabang, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Begitu juga dosa-dosa dari bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadirin sekalian, yang ingin kami sampaikan yakni selaku takmir Masjid Ahmad Dahlan dan segenap teman-teman yang selama ini bekerja sama dengan baik, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan khususnya ibu-ibu yang mungkin kalau mau ambil air itu akan terhalang oleh oleh alat yang akan digunakan untuk pengecatan ulang masjid kita ini. Disampaikan terkait dengan pengecatan ini sudah berjalan hampir 2 bulan. Jadi sejak awal puasa, kemudian sekarang ini kedua masih tetap berlangsung. Alhamdulillah masih dukungan dari semua pihak. Diperkirakan bila proses pengecatan ini sampai dengan bagian dalam, itu akan memakan waktu 4 sampai 5 bulan. Jadi karena bangunan kita cukup besar, tinggi, sehingga pelaksanaan kegiatan ini harus ekstra hati-hati dan ekstra teliti. Kemudian berikutnya, alhamdulillah kegiatan Masjid Ahmad Dahlan ini kian hari, kian bulan, kian tahun, kian padat. Dulu ketika kita membuka masjid ini untuk umum, itu baru digunakan untuk sholat wajib, kemudian sholat sunnah ala adanya. Kemudian berkembang, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas beserta partisipasi dari para ibu sekalian. Sekarang setiap minggu pagi, setiap ahad pagi di masjid kita ini ada kajian Islam. Ahad pertama di sholat tahsin Al-Quran, kemudian ahad kedua diisi oleh sebagaimana sumber adalah Bapak Haji Dr. Farudi. Kemudian ahad ketiga diisi oleh kajian juga oleh kadang-kadang Ustaz Muhammad Gaddafi. Kemudian yang lain, dan yang keempat, ahad keempat adalah kajian kitab kuning yang dibimbing oleh Ustaz Junaidi Abdillah. Sebagai pengetahuan,
Jumat besok, lusa mulai kegiatan lagi setelah sekian lama libur karena kondisi Ramadan. Monggo akan berdiri besok bersama-sama bagi yang ada kesempatan bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar tentang unik ini. Kemudian berikutnya di masjid kita juga ada TPQ yang sudah berjalan tahun ketiga, alhamdulillah. Dalam tahun setiap tahun pelajaran tidak ada murid yang tidak ada campur, alhamdulillah. Ya, setiap tahun selalu saja ada anak-anak kita yang akan menjadikan kita belajar Al-Quran di TPQ ini. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting dan harus dilakukan dari sekolah bahwa Bapak Ibu jamaah kajian Al-Quran yang dikerjakan Masjid Ahmad Dahlan sejak 11 bulan yang lalu punya kegiatan atau punya rencana program wakaf ambulan. Itu 11 bulan yang lalu. Alhamdulillah saya sampaikan setelah sebulan berjalan rencana kegiatan ini, tahap berikutnya adalah pengumpulan dana. Pengumpulan dana ini sejak 11 bulan yang lalu terdiri atas beberapa hal, dari kontak infak setiap Jumatan dan dari pihak lain baik di dalam kota Pegunungan maupun kota-kota lainnya. Alhamdulillah sejak bulan April kemarin terkumpul dana sebesar 32 juta rupiah. Alhamdulillah. Kemudian kebenaran itu karena saya melihat layanan jamaah yang harus diadakan oleh masyarakat itu adalah layanan ambulan. Alhamdulillah minggu kemarin Masjid Ahmad Dahlan membeli mobil ambulan bekas dari Sidoarjo, Jawa Timur. Itu senilai 55 juta rupiah. Unit mobilnya bisa akan berharga pada belakang kita sekalian semacam itu. Seharga 55 juta rupiah. Karena kita baru punya duit 32 juta, sehingga kekurangannya saya mengambil inisiatif untuk pinjam uang di BTN Muhammadiyah sebesar 30 juta rupiah, sehingga unit mobil itu bisa dibawa pulang. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini, pinjaman uang 30 juta itu harus diangsur selama 24 bulan. Ini bagi bapak yang hadir, mohon perhatian. 24 bulan itu kami harus menyetor uang setiap bulannya itu 1.700.000 rupiah. Nah, kami mencoba dengan teman-teman, anak-anak saya, anak muda. Alhamdulillah sudah terkumpul donatur sebanyak 6 orang. Donatur rutin yang setiap bulan akan memberikan sebagian rezekinya kepada masjid amalan untuk masyarakat ini. Sudah terkumpul 6 orang. Dari 6 orang itu setiap bulan baru 700.000 rupiah. Jadi kekurangannya supaya berjaminan setiap bulan terlalu mentor kurang 1 juta rupiah setiap bulan selama 24 bulan. Sore hari ini mudah-mudahan yang 1 juta ini bisa tercover dari penerimaan semua. Silakan berinfak atau sebagai donatur selama 24 bulan ini sebesar apapun kami terima.
bisa yang berminat hari ini juga bisa menghubungi kami. Jadi mungkin ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 dan lain sebagainya. Cukup sore hari ini bisa terkumpul donatur yang 1 juta dapat bulan ini. Kemudian untuk bisa melayani jalan semua, ambulan ini harus dioptimalisasi, harus diperbaiki, harus dilengkapi dengan beberapa alat. Yang pertama, ambulan ini bisa beroperasi, bisa memberi sholat ketika sudah ada lampu sirine yang ini yang di depan. Nah, kemudian yang kedua, kemudian sudah ada komunikasi yang tetapi namanya mungkin puluhan tahun sudah tidak layanan dipakai, dan kita harus mengadakan itu sebesar 7.800.000 supaya up to date, supaya bisa melanjutkan. Kemudian di samping pasien itu kami akan merencanakan ada dokter dari pasien itu. Kalau yang ada, kalau misalnya ada pasien, letak langsung di letak langsung di. Nah, kita ingin supaya ada pasien, ada keluarganya, juga ada yang mengalami dari masyarakat. Yang kamera ada 3 jok. Kemudian yang ketiga, pasiennya ada berfungsi, tetapi tidak ini. Jadi kami ingin pasiennya bisa bekerja sempurna, harganya 3 juta, sehingga kebutuhan ambulan kita supaya bisa beroperasi minimal harus ada dana sebesar 16.300.000 rupiah. Yang membuat pada hari ini saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian mengetuk hati Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menyisikan segala mestinya untuk optimalisasi ambulan kita ini. Kemudian saat berikutnya, karena ambulan kita ada, karena masih ada pengenalan dana, kami besok sore akan mengundang calon-calon donatur ketika data ini sendiri. Mudah-mudahan yang akan mengundang hadir dan bisa menyatakan kesediaan untuk menjadi sebagai donatur tetap minimal selama 2 bulan. Kemudian berikutnya kita baru akan melakukan atau melaksanakan pelatihan driver. Saya yakin bisa diukur di pembiayaan itu banyak, tetapi yang bisa mampu mengukur ambulan tidak banyak. Saya yakin karena memang harus membawa orang sakit, karena ada keterampilan khusus membawa sakit, mengamalkan orang sakit, kemudian kembali sakit ini diperlukan pelatihan. Mungkin pelatihan ini di depan setelah besok kita mengumpulkan kawan-kawan donatur. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang bersangkutan sekali lagi kami memerlukan konfirmasi kalau bisa seperti ini yang keinginan ikhlas memberikan seperti istri yang bermanfaat Allah untuk berinfak memberikan masjid tambahan khususnya kepada seksi ambulan ini untuk bisa secara pasti 24 bulan itu 3 bulan karena benar-benar posisi karena akhirnya pada dunia saya. Saya tidak ingin kepercayaan yang sudah diberikan oleh BKN ini rusak hanya gara-gara pengatur itu kan
pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan supaya bisa segera operasi donor yang 16 juta bisa monggo kita sempurna bareng-bareng supaya mobil ini bisa segera beroperasi. Ya semua melayani kan langsung yang ditanya ini kan kepada orang yang mau siapapun yang bisa kita akan layani. Saya kira jelas dari itu ya, itu jelas. Yang mau pulang atau istri, kalau bapak nanti saja, nanti bisa ketemu apa. Dan saya yakin ini bukan hal yang sulit karena kata pembicara terkait dengan orang tua yang tahu bahwa gen orang itu gen membeli. Jadi ada yang meminta. Mudah-mudahan ini bisa menjalankan dengan negara. Demikian yang bisa saya disampaikan atas perhatian dalam pengertiannya disampaikan jasa Allah wa nasrul minallah wa haqqul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Habib Sunaryo yang memberikan informasi persyarikatan. Berikutnya